Saya Pipin Fitriani, kelas Manajemen Reguler H, dengan NIM 34022000157. Kali ini saya akan mempraktekkan cara menghitung payback period dan ARR atau Accounting Rate of Return. Payback period atau pengembalian modal adalah keterangan periode waktu kapan dana investasi seseorang akan kembali. Dan ARR merupakan tingkat pengembalian nilai investasi berdasarkan perhitungan jumlah kas masuk yang diterima selama masa berjalannya investasi tersebut, yang dibagi dengan jumlah periode tahun berjalannya investasi itu sendiri. Berikut adalah contoh kasus di mana kita akan menghitung payback period dan ARR. Di sini, PT Nusantara sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Metode yang akan digunakan adalah metode penyusutan garis lurus. Dengan informasi investasi mesin A senilai 28 juta dan mesin B senilai 32 juta. Umur ekonomis masing-masing mesin adalah 6 tahun, dengan nilai residu mesin A 0 dan mesin B adalah 5 juta. Berikut cara pengerjaan payback period dan ARR. Pertama-tama, buatlah tabel serapih mungkin. Kemudian kita masukkan data IAT-nya menggunakan rumus sama dengan, lalu klik 8 juta atau C4, lalu kita kunci menggunakan F4. Klik Enter. Setelah itu kita tarik datanya sampai tahun ke-6. Jangan diklik 2 kali ya, nanti datanya akan kelebihan sampai tabel paling bawah. Selanjutnya depresiasi. Untuk menghitung depresiasi yang EAT-nya tetap, kita menggunakan SLN. Maka, klik sama dengan SLN, lalu klik nilai investasinya berapa, yaitu 28 juta. Lalu kita kunci, klik F4. Lalu titik koma, kemudian self-age adalah nilai sisanya 0, titik koma, kemudian masukkan umur ekonomisnya yaitu 6, lalu kurung tutup, enter. Kita tarik ke bawah. Karena tampilannya masih belum rapi, kita klik icon koma agar terlihat rapi. Selanjutnya cash flow, yaitu arus kas yang menunjukkan perputaran uang masuk dan keluar yang diterima perusahaan sebagai hasil menjalankan bisnis. Rumusnya adalah sama dengan nilai IAT ditambah nilai depresiasi, lalu tekan enter. Untuk menghitung rata-rata, kita blok tabelnya ke kanan, lalu kita klik Auto Average. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung payback period dari mesin A. Rumusnya adalah nilai investasi 28 juta atau E2 dibagi dengan rata-rata cash flow atau E10. Kemudian kita akan menghitung mesin B. Untuk depresiasi, karena IAT-nya berbeda, maka rumusnya menggunakan SYD. Sama dengan SYD, lalu masukkan nilai investasinya. Kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4, kemudian titik koma, lalu masukkan self-age atau nilai sisanya, yaitu 5 juta. Kita tulis dengan 5E6. 6 itu menunjukkan jumlah nolnya. Titik koma, kemudian kita masukkan life-nya atau umur ekonomisnya yaitu 6, titik koma, lalu masukkan tahunnya yang berada di G4. Kita tarik ke bawah, lalu kita rapikan dengan mengklik icon koma. Untuk cash flow, rumusnya sama seperti mesin A, yaitu sama dengan IAT ditambah depresiasi. Untuk rata-ratanya, kita blok lagi tabel ke kanan, lalu kita klik Auto Average.
Nah, selanjutnya akan menghitung payback period dari mesin B. Karena IAT-nya berbeda, maka ada beberapa tahapan. Yang pertama, masukkan investasi awalnya yaitu 32 juta. Lalu cash inflow tahun pertama yaitu 16 juta. Nah, untuk menghitung invest belum kembalinya, kita klik sama dengan investasi awal dikurangi cash inflow tahun pertama. Kemudian kita masukkan cash inflow tahun kedua, yaitu sama dengan C5. Lalu invest belum kembalinya, yaitu invest belum kembali sebelumnya yang bernilai 15 juta dikurangi cash inflow tahun kedua. Karena belum min, maka kita lanjut ke cash inflow tahun ketiga. Untuk menghitung kelebihannya, yaitu invest belum kembali yang sebelumnya dikurangi cash inflow tahun ketiga, maka akan menghasilkan nilai minus. Kemudian untuk menghitung kelebihan bulan, kita klik sama dengan, lalu kita klik minus, masukkan kelebihannya, dibagi dengan cash inflow tahun ketiga. Lalu dikali dengan 12. 12 itu jumlah bulan dalam satu tahun ya. Maka kelebihan bulannya adalah 10 bulan. Selanjutnya kita hitung payback periodnya dengan cara sama dengan lalu 36. Kenapa 36? Karena cash inflow-nya kita menghitung sampai tahun ketiga. Kita dapatkan nilai minus itu sampai tahun ketiga. Maka kita masukkan 36, yaitu jumlah bulan dalam 3 tahun. Dikurangi kelebihan bulan dibagi dengan 12. Maka didapatlah hasil 2 tahun 12 bulan. Dari hasil ini dapat dilihat pengembalian modal mesin B lebih cepat dari mesin A. Namun kita belum bisa memilih antara mesin A dan mesin B karena kita harus menghitung yang lainnya. Kali ini kita akan menghitung ARR. Sebelumnya buatlah tabelnya terlebih dahulu serapih mungkin, lalu kita masukkan data-datanya. Untuk depresiasi, saya akan mengambil dari data sebelumnya, yaitu sama dengan kita klik depresiasi di sheet payback period, enter, lalu kita tarik ke bawah. Begitu juga dengan cash flow, sama dengan lalu klik cash flow di sheet payback period, lalu klik enter, lalu tarik ke bawah. Saya pun melakukan hal yang sama di depresiasi mesin B, yaitu dengan mengambil data dari data sebelumnya. Ingat ya, untuk cash flow itu rumusnya depresiasi ditambah IAT. Untuk total, kita blok tabelnya ke kanan lalu kita klik auto sum, maka akan muncul hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata investasi dengan cara sama dengan nilai investasi dibagi dengan umur ekonomis. Lalu rata-rata IAT yaitu sama dengan jumlah IAT dibagi dengan umur ekonomis. Kemudian untuk ARR-nya, yaitu menggunakan rumus sama dengan rata-rata IAT dibagi rata-rata investasi. Lalu kita ubah ke dalam bentuk persen untuk ARR-nya. Kita belum bisa memilih antara mesin A dan mesin B karena masih ada perhitungan lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.